bersama melangkah maju dan tegar, menyebarkan ilmu, membawa inspirasi untuk Indonesia yang berprestasi. Komunitas informasi masyarakat Jember, bersatu berkarya tanpa gentar, digital cerdas, masyarakat mandiri menuju masa depan yang gemilang pasti. Di tanah Jember yang penuh harapan, kami melangkah satukan tujuan, membawa informasi untuk semua, membangun negeri dengan karya nyata. Dari desa hingga kota, suara rakyat kami jaga dengan semangat dan dedikasi, menjadi jembatan komunikasi. Komunitas informasi masyarakat Jember. Cik. Teknologi jadi sahabat kita, membuka jalan penuh makna. Literasi digital terus digaungkan, agar masyarakat makin berdayakan, menyegar gotong royong bersama, membangun informasi terpercaya, menangkal hoaks dan berita dusta demi kemajuan bangsa tercinta. Komunitas informasi masyarakat Jember, bersama melangkah maju dan tegar, menyebarkan ilmu, membawa inspirasi untuk Indonesia yang berprestasi. Komunitas informasi masyarakat Jember, bersatu berkarya tanpa gentar, digital cerdas, masyarakat mandiri menuju masa depan yang gemilang pasti. Mari bergandeng tangan, sebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat untuk rakyat dan masyarakat. Kim Jember selalu di Ya, kami informasikan hati. kepada rekan-rekan KIP yang masih berada di luar, kami silakan untuk segera memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang tersedia. Acara akan kita mulai. Sekali lagi boleh kita sempurnakan ya tempat duduk hari ini, diisi dulu deretan paling depan teman-teman. Sudah tidak ada yang berada di luar? Masih ada ya Pak? Di calling aja Pak. Ada yang masih OTW ya? Ya, sambil nunggu rekan-rekan yang lain, acara akan segera kita mulai agar nantinya selesainya juga tidak terlalu siang ya, setuju ya? Sambil di reminder lagi rekan-rekan yang lain untuk segera merapat ke tempat acara. Ya teman-teman, sesaat lagi sebelum nantinya kita akan menerima materi dari narasumber, kita akan ikuti terlebih dahulu sesi seremoni. Jadi pada saat seremoni mohon kerjasamanya untuk tidak
untuk menahan makannya gitu ya. Cemal-cemilnya ditahan dulu ya, dilanjutkan nanti pada saat udah sesi pemateri kalau misal diperbolehkan oleh narasumbernya atau pada saat sharing session gitu. Sudah tidak ada yang ada di luar? Sudah masuk semua? Boleh diisi dulu yang di depan, kita sesuaikan, kita rapatkan lagi agar nantinya pada saat dokumentasi, difoto, dibuat konten terlihat lebih rapi gitu ya. Lebih eye-catching, kalau misalnya ada kursi yang bolong-bolong itu kan kurang pas ya dilihat. Oke, yang di depan boleh diisi, nggak apa-apa dong, bisa sebentar ya. Sini Mbak. Diisi dulu yang di depan. Oke, boleh maju, silakan. Gak apa-apa, tasnya di situ aja. Silakan diisi yang di sana, di sebelah sana sebelah apa ya? Sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Oke, boleh diisi yang di depan. Mas, maju dong. Iyo sampean ojo tola-tole tala. Ya, kita isi. Nah, cakep kan? Teman-teman perutnya sudah aman semua? Sudah diganjel ya Pak? Sudah rokokan tadi ya, sempat ya menghisap dulu ya sebelum acara mulai ya. Jadi aman, ditahan dulu. Nanti pada saat sesi sudah agak mulai ringan, boleh dilanjutkan lagi cemal-cemilnya. Nah, biar kita semangat hari ini, kita akan buat yel-yel. Jadi nanti pada saat saya mengucap Kim Jember, jawabnya maju, 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 berdaya. Dan terakhir kita berikan tepuk tangan, berdaya. Saman kerungunnya apa? Bergaya, bergaya. Gitu ya. Kim Jember jawabnya maju, 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 berdaya. Delta, bukan bergaya. Ya. Oke, kita coba ya. Kim Jember, maju, 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 berdaya. Tepuk tangan. Ya. Pokoknya nanti kalau saya mengucap Kim Jember, langsung jangan lupa. Maju, 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 berdaya. Ada 4 kata. Maju 3 kali, berdaya, kemudian terakhir kita tutup dengan tepuk tangan. Ojo merengut masih ngantuk ya. Hah? Senyum dong, senyum. Kenapa? Emang mukanya gitu? Oh, galau, mari potos. Nyapa kok galau? Oh mikir habis ini ngonten apa gitu ya, cari ide ya. Bagus, harus diapresiasi nih kayak gini. Sebelum nanti disuruh praktek, sekarang kita udah cari ide dulu nih. Nanti kita akan visit ke ruang Wadul Guse. Room tour ya, sembari akan membuat konten. Jadi saya kasih bocoran dulu biar nanti teman-teman
sudah mulai terbesit nih kira-kira idenya apa ya, ide kontennya seperti apa. Tapi jangan terlalu dipikirkan banget, nanti pada saat sesi materi gak dirungokno pematerine malah mikir sing liya. Mikir hari ini, mikir acara ini, jangan mikir mantan, jangan mikir pacar, sing galau ditaruh dulu ya. Ya, namanya siapa Mas? Hah? Fandi. Loh kok dijendulno toh? Oh ya, Fandi dari mana Mas Fandi? Kim Suara Jelo. Ya nanti bikin konten ya. Kenapa Pak? Ditinggal. Ancan lek kongkon ninggal iku enak, gampang. Sing ngrasakno sing angel ya loro ati ya. Enggak apa-apa Mas. Semoga setelah putus habis ini dapat cewek baru di sini. Setuju ya, amin. Tenan putus ta? Lo disupport lo sama teman. Oh enggak, gak usah nangis.
Baik, izin acara kita mulai ya. Saya cek dulu semangatnya. Kim Jember. Lali Mbak. Lali mikir apa? Gurung ono sak jam wis lali. Hah? Gak siap. Grogi ada Mbak Niha ya. Padahal Mbak Niha sek diem loh, belum ngomong. Yuk. Oh ya, ya. Kita fokus ya. Ra usah mikir cicilan, ra usah mikir mantan, ra usah mikir sing liya, mikir konten pokoknya dino iki. Kim Jember, maju, 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 berdaya. Heruk tangane sing ngendi Mbak Mas? Tangannya yang kanan, jangan yang kiri. Kalau kanan megang HP ya wes gak apa-apa, yang kiri. Ya. Seisuk wis guyang-guyu ya arek-arek iki. Pokoknya harus semangat yang tinggi. Kim Jember, maju, 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 berdaya. Oke. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan Kim yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan selamat datang dalam acara Sabtu Kreatif Komunitas Informasi Masyarakat bersama Diskominfo Kabupaten Jember. Luar biasa sekali semangatnya pada pagi hari ini. Boleh sekali lagi saya cek dengan yel-yel yang telah kita serukan tadi ya. Kim Jember, maju, 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 berdaya. Luar biasa, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tentunya juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kabid Aspirasi dan Layanan Publik Diskominfo Kabupaten Jember yang diwakili oleh Bapak Ilham beserta tim dari Diskominfo yang hadir. Yang kami hormati pemateri dari Wadul Guse, Kakak Niha beserta tim dan juga seluruh rekan-rekan Kim yang hadir pada pagi hari ini.
Teriring ucapan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas sehingga dapat hadir dalam acara ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur terselenggaranya acara ini serta memohon kelancaran dan juga keberkahan, sejenak marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebagai sambutan selamat datang, selanjutnya akan kita simak terlebih dahulu sambutan dari Bapak Ilham, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman Kim yang hari ini telah mengikuti acara Kim Sabtu Kreatif sesi 4 yang sudah rutin kita lakukan tiap tahun. Alhamdulillah 2 tahun ini sudah kita laksanakan. Dan yang kedua, kami mengucapkan mohon maaf, jadi pimpinan kami Pak Agung kebetulan hari ini ada kegiatan yang berbarengan, jadi beliau tidak bisa mengisi atau membuka dan memberi sambutan untuk acara Sabtu Kreatif, jadi beliau barusan menyampaikan untuk kami untuk mewakili beliau. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, untuk Sabtu Kim Sabtu Kreatif hari ini itu temanya adalah Wadul Gusih, dan juga kita ada acara nanti kita bisa berkunjung ke Comment Center Wadul Gusih yang memang teman-teman dari Kim ini kan memang belum pernah sama sekali ya. Jadi nanti monggo hari ini kami meminta agar teman-teman Kim, ya kan, teman-teman Kim itu nanti acara hari ini untuk segera dibuatkan konten atau dipublikasikan apa saja yang sudah jenengan dapatkan dari pemateri. Jadi tema hari ini ya, jadi terkait dengan pengaduan Wadul Gusih. Jadi kita tahu, jadi sebuah kota atau daerah ini tidak akan bisa maju kalau komunikasinya satu arah. Dan alhamdulillah di pemerintahan Gus Bupati ini sudah ditangkap ya. Jadi memang pemerintah itu butuh mendengar dan masyarakat itu butuh didengar. Nah, ini yang sudah ditangkap oleh Gus Bupati. Makanya beliau membuatkan platform namanya Wadul Gusih ini sebagai wadah resmi, di mana dengan adanya platform tersebut ini kita memiliki wadah resmi yang cepat, transparan, agar setiap aspirasi, keluhan maupun laporan dari warga ini bisa langsung masuk dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Nah, peran-peran Kim yang hadir hari ini itu sangat vital, Bapak Ibu. Jadi kenapa kami menyampaikan seperti itu? Karena kami berharap setelah acara hari ini, jadi teman-teman Kim ini bisa menjadi ambassador atau penyambung lidah kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Nanti bagaimana cara bisa memanfaatkan fitur-fitur dari Wadul Gusih secara bijak dan efektif. Nanti akan disampaikan oleh Ning Niha. Ya. Nah, saya yakin teman-teman Kim hari ini memang masih banyak yang belum kenal nih dengan Ning Niha. Nah, mumpung hari ini nanti bisa berkomunikasi atau bisa tanya jawab dengan Ning Niha ya. Terus kami berharap agar teman-teman Kim ini bisa mengajarkan kepada warga bahwa mengadu itu sekarang tidak perlu bingung atau marah-marah di media sosial ya. Jadi cukup aspirasi masyarakat itu bisa disalurkan lewat Wadul Gusih. Karena apa? Karena aspirasi dari masyarakat itu akan langsung tercatat dan terpantau. Nah itu ya. Dan
hari ini ya, jadi kita nanti bisa mengobrol, kemudian kita bisa berdiskusi di dalam ruangan. Jadi dan juga nanti kita berkunjung ke ruang komen center Wadul Guse. Jadi harapannya agar apa? Agar teman-teman Kim memiliki kesempatan untuk bisa apa? Melihat dapurnya Diskominfo. Ya. Jadi dapur apa? Terkait dengan pengaduan yang sudah berjalan 2 tahun ini. Ya, jadi bagaimana sebuah laporan atau pengaduan dari warga itu masuk ke Wadul Guse, kemudian bagaimana sistem untuk memverifikasinya, terus bagaimana alur disposisi atau pembagian tugas terkait dengan pendistribusian aduan ke dinas-dinas terkait secara real time itu seperti apa. Nah, nanti panjenengan nanti akan mendapatkan itu semua, ya. Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa setiap ketukan jari warga di aplikasi Wadul Guse oleh tim comment center ini akan siap meresponnya dalam 24 jam. Itu intinya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi gunakan kesempatan kunjungan nanti ini ya. Jadi untuk bertanya, kemudian bisa merasakan langsung atmosfer kerja di sana. Nah, ini yang Bapak Ibu belum mendapatkan kesempatan ini ya. Jadi seperti ini atmosfernya ya. Dan juga nanti kalau ada masukan atau ada ide kreatif, jangan ragu-ragu untuk disampaikan. Jadi kami di sini sangat terbuka dengan inovasi demi pelayanan publik yang lebih baik. Jadi itu, nah akhir kata kami dari Diskominfo Kabupaten Jember, hari ini kami akan membuka kegiatan Kin Sabtu Kreatif. Selamat belajar dan mari kita terus untuk berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Jember tercinta ini menjadi lebih informatif, responsif dan makin maju untuk mewujudkan Jember maju, Jember baru, Jember maju. Oke, itu aja. Terima kasih. Sambutan dari kami, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ilham telah memberikan afirmasi yang positif tentunya kepada kita hari ini agar ke depan lebih semangat lagi melalui acara kita pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai garda terdepan dan juga agen informasi di tengah masyarakat, penting bagi kita semua untuk memahami wadah-wadah aspirasi dan juga informasi resmi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, tentunya pemerintah Kabupaten Jember. Nah, salah satu inovasi luar biasa yang dimiliki Jember adalah program pelayanan aspirasi warga. Adanya kegiatan kita hari ini, kita berharap ke depan dapat menjalin kolaborasi yang apik antara Diskominfo Kabupaten Jember, Wadul Guse, dan tentunya melalui rekan-rekan Kim yang hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya kita akan satukan tekad untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Jember, Jember baru, Jember maju. Sesaat lagi kita akan mendapatkan informasi, edukasi dan juga materi dari Neng Niha. Nanti juga akan dibuka sesi tanya jawab. Tapi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan Kim yang hadir pada pagi hari ini, kita berharap bisa memahami dan juga mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh Neng Niha. Langsung saja kami silakan untuk Neng Niha dapat memberikan materinya pada pagi hari ini. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Neng Niha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Bapak, alhamdulillah baik ya. Manggilnya kayaknya mas-mas dan mbak-mbak aja kali ya. Ya, seumuran ya kita ya Pak ya. Mas ya. Oh kakak-kakak, siap. Kalau di sini? Oh, oke, baik. Baik, terima kasih banyak, mohon izin sebelumnya Pak Ilham dan juga rekan-rekan Diskominfo. Terima kasih banyak sudah diberi wadah ya di sini untuk memperkenalkan sebenarnya apa itu Wadul Guse gitu ya. Di sini sudah ada yang tahu sebetulnya Wadul Guse?
Tahu? Ada yang sudah pernah lapor? Apa laporannya? Oke. Oh, itu kapan itu, Mas? Ya, ya siap. Oke. Oke, boleh terima kasih, boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ini udah semangat duluan ya Pak Ilham ya sebelum kita mulai ya. Ya izin Bapak Ibu nanti akan menjawab semua pertanyaan bagaimana layanan Wadul Guse itu berjalan begitu ya. Apa layanan Wadul Guse itu dan di dalamnya itu ada apa saja gitu. Dan apa yang sudah dilakukan sebelumnya sampai dengan sistem yang sekarang kita sudah bangun. Gitu. Apa itu Wadul Guse? Boleh next? Ya langsung aja. Wadul Guse adalah layanan resmi pengaduan masyarakat Kabupaten Jember yang berdiri sejak 14 Maret tahun 2025 dan dapat diakses secara online selama 24 jam untuk menyampaikan laporan, keluhan, serta aspirasi masyarakat secara cepat dan transparan. Dulu waktu awal-awal Bapak Ibu, Wadul Guse itu mengalami banyak sekali dinamika. Apa dinamikanya? Kita merupakan layanan aduan yang melayani melalui WhatsApp. Kita tahu bahwa WhatsApp itu kadang gampang keblokir pertama. Terus habis itu kena spam. Itu kita sudah berkali-kali kena spam, kena blokir dan juga pernah dilaporkan juga ya karena mengirimkan pesan yang banyak gitu. Dulu Wadul Guse nomornya ada di 0811, saya juga lupa ya nomor yang lama. Akhirnya berganti ke nomor yang baru dengan sistem yang baru. Kita menggunakan sistem yang namanya Kiscus. Nah nanti Bapak Ibu ketika di bawah akan melihat gimana pesan itu diterima dari semua platform dan gimana caranya kita mendisposisikan kepada OPD terkait. Seperti itu. Nah, oke, next. Saat ini Wadul Guse sudah menangani sebanyak 21.524 aduan yang sudah direspon oleh Wadul Guse. Nah ini akan saya jelaskan nanti tindak lanjut itu apa, disposisi itu apa, aduan selesai itu apa, aduan dibatalkan itu apa. Begitu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan kepada warga-warganya terkait dengan layanan Wadul Guse. Dan total instansi yang saat ini sudah bekerja sama ada 160 instansi yang sudah bekerja sama dengan Wadul Guse. Contohnya ada OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, terus ada juga nanti terkait dengan BPJS dan lain-lain begitu. Dan 99,67% aduan telah ditindaklanjuti. Lalu aduan selesai ada 16.986. Ini memang terlihat berbedanya jauh ya, 21.000 ke 16.000 yang sudah selesai. Jadi saya jelaskan sedikit, aduan yang ditindaklanjuti itu adalah aduan yang sudah direspon, dimasukkan ke sistem, didisposisikan kepada OPD. Begitu Bapak Ibu. Dan aduan yang selesai itu adalah aduan yang sudah diselesaikan oleh OPD terkait. Jadi ini kadang orang-orang berbeda pemahaman gitu ya. Dikira 99% itu sudah selesai semua. Belum diselesaikan oleh OPD masing-masing. Tapi aduan yang sudah direspon oleh Wadul Guse dan dimasukkan ke OPD. Seperti itu. Next. Nah, apa saja aduan yang telah ditanggapi oleh Wadul Guse? Ini ada banyak sekali yang sudah ditanggapi. Contohnya adalah selanjutnya. Ada tentang layanan publik, sudah pasti ya.
lalu perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, layanan kesehatan, bantuan pendidikan, layanan UMKM dan lain-lain. Nah, ini perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu semuanya bahwa tidak semua aduan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Contohnya perbaikan jalan. Kalau misal masalah lubang, jalan berlubang terus ditambal itu bisa cepat oleh tim unit reaksi cepat dari PUPR. Tapi kalau misal perbaikan jalan, pengaspalan, lalu ada peningkatan jalan, itu tidak bisa langsung ditindaklanjuti karena membutuhkan penganggaran dan perencanaan. Contohnya juga aduan terkait dengan bedah rumah. Ini banyak sekali yang lapor ke kita, kapan rumahku dibedah gitu ya, kapan rumahku diperbaiki. Perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa aduan terkait dengan bedah rumah itu tidak bisa langsung mengadu hari ini besok jadi rumah gitu, nggak bisa. Simsalabim abrakadabra gitu nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus ada perencanaan dan penganggaran. Kita selalu ada MONEF. MONEF itu adalah monitoring dan evaluasi ke OPD-OPD yang bertujuan untuk mendesak OPD itu supaya menindaklanjuti aduan dan juga menyelesaikan aduan. Seperti itu. Jadi ada aduan yang sifatnya bisa cepat untuk ditindaklanjuti dan bisa aduan yang tidak membutuhkan waktu untuk ditindaklanjuti gitu. Aduan yang sifatnya urgent, contohnya bantuan kesehatan. Kemarin kita juga sudah menyelesaikan salah satu aduan, contohnya adalah ada anak berumur 10 tahun di Rumah Sakit Dr. Subandi. Beliau sudah diarahkan puasa selama 3 hari untuk melakukan operasi, tapi ternyata sama Subandi tidak dioperasi gitu. Padahal mereka sudah berpuasa selama 3 hari. Nah itu kita masukkan, kita input ketika sudah masuk ke laporan, kita jadikan aduan yang urgent. Aduan yang urgent ini adalah aduan-aduan yang membutuhkan penanganan dan penyelesaian dengan cepat. Gitu. Jadi ada klasifikasi aduannya. Nanti bisa ditanyakan ke tim-tim yang ada di Wadul Guse di comment center ya. Next. Nah ini bagaimana cara melaporkan, nanti bisa di-share juga ya, bisa dibagikan. Pertama adalah memilih kanal resmi melalui WhatsApp bisa, Telegram bisa juga, media sosial atau melalui kantor Wadul Guse secara langsung. Ada di mana? Ada di Pemkab Jember di lantai 1, di etalase. Nah itu kalau misal ke sana nanti ada kantornya Wadul Guse yang bisa dipakai atau bisa didatangi untuk melaporkan. Ada yang tahu, ada yang hafal nomor WhatsApp-nya? Enggak hafal? Ada yang hafal? Enggak ya. WhatsApp-nya nanti bisa dilihat juga ada di 0811 30 31 1188. Gampang insya Allah kalau menghafalkan. Setelah itu tulis aduan dengan jelas, mulai dari menyampaikan masalahnya apa, kronologinya seperti apa, lalu kebutuhannya apa, gitu. Jadi semuanya harus disampaikan karena nanti akan ada tim admin yang menggali informasi ya terkait dengan informasi-informasi tersebut. Lalu lengkapi data pelapor. Nah ini yang banyak ditanyakan juga, kenapa sih harus pakai KTP gitu. Kita juga sudah melakukan studi banding ya Pak Ilham ya, Wadul Guse dan juga tim di Bandung itu ada sama mirip juga, itu memang harus menggunakan data pelapor gitu. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah itu aduan fiktif, apakah itu cuma ngeprank ya, apakah itu cuma main-main aja. Karena banyak sekali yang kayak gitu, makanya kita selalu meminta identitas yang berguna untuk memverifikasi apakah itu orang Jember. Terus takutnya nanti kalau misal lapor di Wadul Guse ternyata orang Probolinggo kan nggak bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi memang fungsinya identitas adalah untuk memverifikasi data dan juga laporan. Dan berfungsi juga untuk nantinya ketika didisposisi ke dinas terkait, dinas itu bisa langsung mengkonfirmasi ke pelapornya. Begitu, untuk mendalami kronologi, untuk mendalami masalahnya seperti apa. Itu adalah fungsi dari identitas. Tapi kalau misal nanti pelapor itu tidak mau identitasnya diberikan begitu ya, ataupun nomor teleponnya lah, nomor teleponnya diberikan kepada dinas, itu bisa dikasihkan ke kita, nanti kita menginputnya ke sistem, itu menggunakan identitas dari tim manajemennya Wadul Guse. Gitu, seperti itu. Dan juga dicantumkan titik lokasi.
Ini banyak sekali titik lokasi yang mungkin sudah di-share di maps-nya ya, tapi ternyata ketika sudah didatangi itu nggak ada orangnya. Jadi harus dicantumkan alamat lengkap, lalu ada titik lokasinya dan nomor handphone. Nomor handphone ini gunanya untuk kita terus berkomunikasi kepada pelapor supaya nanti ketika ada apa-apa, ada kejadian di tengah untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan aduan, itu bisa kita konfirmasi gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah memantau tindak lanjut. Jadi kita punya dashboard ataupun punya website yang bisa digunakan oleh pelapor untuk memantau sampai mana aduan mereka itu diselesaikan atau perjalannya seperti apa. Next. Nah ini ada 4 kanal resmi Wadul Guse yang bisa digunakan untuk melapor. Pertama ada WhatsApp ya pastinya. Ada di 0811 3031 1188. Yang kedua bisa melalui Telegram dengan nomor yang sama dan juga bisa melalui sosial media, ada Instagram, TikTok, Facebook, terus ada email juga. Instagram, TikTok, Facebook dan email. Dan yang terakhir adalah comment center aduan secara offline. Tambahan juga kita juga punya call center 112. Jadi sekarang pelapor bisa nelpon di 112, itu di wilayah Kabupaten Jember, bebas pulsa, jadi bisa langsung melaporkan kronologinya seperti apa. Next. Nah ini apa saja persyaratan pelapor? Selanjutnya, pertama adalah identitas, tadi ya sudah saya sampaikan, terus alamat atau titik lokasi. Yang kedua adalah nomor aktif yang dapat dihubungi, terutama nomor WhatsApp. Dan yang keempat adalah kronologi atau uraian kejadian secara jelas dan runtut. Ini yang harus dilaporkan ataupun dicantumkan pada saat pelapor melaporkan di Wadul Guse. Next. Nah ini ada di balik layanan aduan Wadul Guse. Selanjutnya, ini adalah alur pengaduan. Gimana sih berjalannya aduan Bapak Ibu gitu ya. Pertama, masyarakat melapor melalui kanal resmi yang sudah disampaikan tadi ya. Ada beberapa kanal yang bisa digunakan untuk melaporkan. Lalu ada yang namanya tim verifikator. Tim verifikator itu siapa? Tim verifikator adalah orang yang merespon chat, merespon aduan di sosial media, di WhatsApp, di Telegram dan lain sebagainya. Lalu tim verifikator ketika sudah memasukkan, oh ini cocok ataupun bisa menjadi aduan begitu, bisa dilaporkan, di-input ke sistem. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sistemnya itu kayak apa ya di bawah. Lalu setelah menginput aduan di sistem, selanjutnya nanti ada tim manajemen namanya. Tim manajemen ini tugasnya untuk mendisposisi aduan ke OPD terkait. Jadi setelah dari tim verifikator aduan dimasukkan ke sistem, di-input, lalu ada tim manajemen yang melihat hasil inputan itu untuk diserahkan ke OPD yang terkait. Contoh, misal aduan tentang jalan, itu berarti tim manajemen meneruskan ke PUPR gitu ya. Aduan tentang RTLH, itu meneruskan ke Cipta Karya begitu dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah manajemen mendisposisi, baru aduan diserahkan ke OPD yang menangani. Jadi di situ OPD-nya memberikan ataupun menjawab penyelesaian yang ada di sistem juga. Gitu. Jadi OPD menyelesaikan di sana, ketika itu membutuhkan keterangan atau klarifikasi kepada pelapor, itu dijelaskan ke sistem. Dan nantinya pelapor mendapatkan notifikasi gitu dari WhatsApp. Lalu aduan selesai dan pelapor memberikan penilaian. Jadi di Wadul Guse kita juga ada penilaian layanan. Ada 5 bintang yang bisa diisi oleh pelapor yang nantinya bisa disesuaikan dengan hasil pelayanan di Wadul Guse seperti apa. Atau ada masukan dan lain sebagainya itu bisa juga disampaikan ke kita. Dan terakhir adalah tim media mempublikasi aduan yang selesai. Gitu. Jadi setelah aduannya diselesaikan nanti ada tim media yang tugasnya adalah untuk mempublikasikan aduan yang sudah diselesaikan berupa konten tindak lanjut. Gitu. Next. Nah ini mengenal istilah di Wadul Guse. Ini perlu disampaikan juga ya Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya.
Pertama adalah disposisi. Disposisi itu aduan yang sudah diteruskan ke OPD, instansi atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan untuk ditangani lebih lanjut. Kadang kalau misal masyarakat atau pelapor itu melaporkan ke Wadul Guse itu bingung kan dengan istilah disposisi itu apa. Banyak yang menyangka juga bahwa disposisi itu sudah diselesaikan, padahal belum. Tapi masih dalam proses ditangani oleh OPD terkait. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini proses penanganan aduan oleh pihak terkait, baik berupa pengecekan, koordinasi, jawaban maupun tindakan langsung di lapangan. Gitu. Jadi ketika sudah ditindaklanjuti oleh Wadul Guse, nanti juga ditindaklanjuti lagi oleh OPD terkait. Lalu aduan selesai. Aduan selesai adalah aduan yang sudah mendapatkan jawaban penanganan atau penyelesaian dari OPD sehingga prosesnya bisa dinyatakan selesai. Kadang ada kasus juga di mana tim manajemen itu yang bertugas untuk menangani aduan-aduan ke OPD merasa bahwa aduan ini belum selesai gitu. Jadi bisa statusnya dikembalikan lagi ke aduan tindak lanjut gitu. Ketika misal jawabannya belum sesuai gitu ya, atau pelapornya belum puas gitu dengan aduannya, nah itu statusnya bisa dikembalikan lagi ke aduan tindak lanjut. Jadi aduan tindak lanjut nantinya akan masuk lagi ke OPD untuk diselesaikan lagi gitu. Dan terakhir adalah aduan dibatalkan. Nah, aduan yang dibatalkan ini aduan yang tidak dilanjutkan karena data tidak lengkap, laporannya ada double, lalu tidak sesuai dengan kanal resmi ataupun pelapor meminta untuk dibatalkan. Ini juga ada beberapa kasus yang tiba-tiba pelapornya ya udah nggak usah dimasukin aduan, dihapus aja gitu. Jadi kita batalkan aduannya, tapi masih tetap terinput ke sistemnya Wadul Guse. Next. Nah, ini mungkin sedikit tambahan materi yang berkaitan dengan konten ya. Nanti mungkin bisa dilihat dan juga diimplementasikan oleh teman-teman Kim gitu. Next. Nah, ini ada tim divisi media Wadul Guse. Ini kita yang biasanya memproduksi konten, terus mempublikasi dan lain sebagainya gitu ya. Karena ya tim media ini menjadi wajahnya Wadul Guse gitu kan ya. Untuk melihat bagaimana masyarakat merespon kita dan kita juga biasanya mengambil aduan atau mendapatkan aduan itu juga dari sosial media gitu. Yang pertama dari tim media ini ada koordinator divisi itu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan divisi media Wadul Guse. Yang kedua kita punya sosial media strategis. Sosial media strategis itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menganalisis performa. Mulai dari performa di Instagram, di TikTok, dan juga di Facebook. Sosial media yang dimiliki Wadul Guse. Apakah pada minggu itu performanya naik, lalu performanya turun dari engagementnya, dari interaksinya mungkin, dari retensi dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih lanjut bertanya di bawah ya. Dan juga merekomendasikan konten yang bisa diproduksi begitu ya. Jadi rekomendasi konten ini berdasarkan hasil analisa itu biasanya nanti akan muncul konten apa saja yang bisa direkomendasikan. Contohnya akhir-akhir ini sedang ramai di sosial media tentang kerusakan jalan. Nah, itu merekomendasikan kepada tim media untuk membuat konten tentang kerusakan jalan. Selanjutnya setelah dari sosial media strategis, nanti lanjut ke konten planner yang bertugas untuk membuat konten kalender selama 3-7 hari berdasarkan analisa topik, aduan, dan tindak lanjut. Jadi konten planner ini bertugas untuk memastikan, oh konten ini cocok posting di tanggal segini. Konten ini postingnya harus besok gitu ya. Terus ada request dari Bupati, biasanya Gus Bupati minta konten apa? Oh ini harus diprioritaskan gitu. Dan itu tugasnya content planner. Selain itu membuat brief. Brief itu apa sih? Gitu. Brief itu contohnya dalam penanganan konten dari ODGJ contohnya. Kita membuat konten yang seperti apa? Dari referensi, misal contohnya kontennya kayak kontennya Bu Shirley Juanda gitu ya, Gubernur Maluku Utara gitu.
Jadi di situ dimasukkan referensi, mulai dari hooknya, pembukanya apa, isinya itu memuat apa saja, dan pesan yang apa yang ingin disampaikan, dan penutup. Penutup CTA atau call to actionnya apa yang mau disampaikan gitu. Lalu setelah dari content planner, briefnya sudah selesai, kita lanjut ke copywriter. Copywriter ini yang bertugas untuk mendeskripsikan hasil dari briefing. Narasinya apa, terus kalau misal ada konten carousel di Instagram, itu tulisannya yang ada di kontennya itu apa, nah itu tugasnya copywriter. Naskahnya kalau misal saya ngomong di depan kamera itu naskahnya gimana, itu tugasnya copywriter gitu. Next. Selanjutnya ada editor. Jadi setelah dari briefing, copywriting, baru editor mengeksekusi hasil dari pekerjaan dari copywriter. Mulai dari konten carousel, motion graphic, reels, terus ataupun konten video dan lain-lain, itu tugasnya dari editor. Yang keenam ada juga host. Host ini yang menjadi wadah dan juga suara Wadul Guse yang bertugas untuk ada presenter, mungkin ada wawancara, lalu ada live report dan juga host pada saat podcast atau live gitu. Dan yang ketujuh adalah PPID. PPID ini nanti bertugas membantu kita untuk meliput di lapangan. Contohnya ketika ada kasus ataupun laporan dari Kecamatan Puger begitu ya. Nah yang ditugaskan untuk turun adalah tim-tim dari PPID gitu. Dan juga menjadi jembatan informasi antara OPD yang bersangkutan dengan Wadul Guse. Selanjutnya. Nah ini ada pilar konten dari Wadul Guse itu apa saja sih gitu ya. Next. Yang pertama adalah infografis. Jadi kakak-kakak semua, infografis itu adalah data yang kita publikasikan secara rutin setiap bulan terkait dengan aduan yang sudah masuk, aduan yang didisposisikan, aduan yang ditindaklanjuti, aduan yang dibatalkan, top 5 kecamatan yang paling banyak aduannya, top 5 OPD yang paling banyak aduannya. Jadi kita publikasikan secara rutin setiap bulan di sosial media gitu. Yang kedua adalah kasih tahu Guse. Nah kalau kasih tahu Guse ini memuat informasi, edukasi, aspirasi masyarakat yang perlu diketahui dan juga disampaikan kepada Bupati Jember. Terus kabar Guse ini menyampaikan kabar terbaru melalui program, kebijakan, terus habis itu kegiatan ataupun pelayanan pemerintah Kabupaten Jember. Contohnya kemarin ada sekolah rakyat, yaitu masuk ke Kabar Guse karena itu adalah program baru. Terus ada program Peta Cinta, lalu ada program UHC, nah itu masuk ke Kabar Guse. Dan yang keempat adalah tindak lanjut, menampilkan perkembangan penanganan aduan yang telah ditindaklanjuti oleh OPD. Gitu. Jadi setelah tindak lanjut itu, setelah OPD menindaklanjuti ataupun menyelesaikan aduan, kita membuatnya sebagai konten. Apa tujuannya supaya masyarakat itu melihat, oh ini loh kinerjanya OPD itu ini gitu ya. Ini yang sudah diselesaikan, aduan ini yang sudah diselesaikan oleh OPD terkait. Next. Nah ini Wadul Guse hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Sampaikan aduan dengan data yang jelas agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan transparan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kakak-kakak semuanya. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun diskusi boleh disampaikan sebelum nantinya kita turun ke bawah untuk room tour Jember Comment Center. Seperti apa penampakannya? Silakan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cak Ali, kalau di media Cak Ali. Kami dari Kim Insert, yaitu Komunitas Informasi Desa Serut Panti, Mbak. Nah saya itu punya itu Mbak, ini kan tentang Wadul Guse ya. Mungkin ketemu sama Neng Niha langsung, mungkin ada solusi lah untuk Cak Ali untuk memberikan informasi sama masyarakat di sekitar Cak Ali. Nah
sekitar Cali itu ada duafa, hidup sendirian, tanpa seorang anak, tanpa seorang istri. Beliau itu hanya hidup dengan seluas 3 meter mungkin, ruangan 3 meter. Beliau itu setiap harinya jual sabun keliling. Setiap hari ini sekeliling. Nah kebetulan Cali itu sebagai konten kreator di daerah sana, Cali itu alhamdulillah dengan konten kreator Cali dapat donatur dari luar negeri, Mbak. Jadi cuma untuk menyambung untuk menambah modal lah untuk bapaknya. Nah kali ini kan ada ruang untuk mengadu sama Guse. Inginnya Cali itu gini, gimana sih agar beliau itu dapat bantuan langsung dari Pemkab. Soalnya kan beliau itu Cali urus ternyata tidak punya data kayak KTP, KK itu tidak punya. Nah untuk kita mengajukan itu gimana gitu loh Mbak. Misalkan nanti sarannya, jadi Cali bisa menyampaikan saran untuk tetangga Cali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Pak, sabar. Satu dulu, saya tanggapi dulu ya. Jadi biasanya ini kalau di Wadul Guse ya Bapak ya. Terima kasih banyak sebelumnya atas laporannya secara langsung. Nanti ketika sudah melaporkan ke kami, nanti mungkin bisa dibantu oleh Cak Ali, mulai dari identitas belum ada ya. Jadi bisa dilaporkan saja. Biasanya kalau kasusnya banyak kita juga sudah menangani kasus tersebut. Nanti ketika masuk di Wadul Guse, kami disposisi ke kecamatan. Biasanya dari kecamatan yang pertama dilihat adalah identitasnya. Kalau tidak punya identitas, nanti dibantu untuk pembuatan KTP dan KK. Itu contohnya ada di Kecamatan Sumber Baru. Kemarin kita juga sudah ke sana, ada ODGJ juga yang kabur sampai ke Kabupaten Probolinggo, ke Tiris gitu. Jadi kita datangi ke sana oleh Pak Camat, direkomendasikan untuk membuat identitas terlebih dahulu, KTP, KK-nya untuk didaftarkan ke bantuan. Karena kalau bantuan yang sifatnya itu sementara bisa diberikan oleh Dinsos kan, tapi kalau bantuan yang berkelanjutan, PKH dan lain sebagainya itu membutuhkan identitas. Maka dari itu dari Pak Camat akhirnya nantinya akan direkomendasikan untuk membuat identitas terlebih dahulu. Gitu, baru bantuannya bisa disalurkan. Pun juga kalau misal membutuhkan bantuan bedah rumah misalnya ya, tahun ini ada 1.270 rumah yang akan dibedah gitu ya melalui program PSPS dari kementerian, itu nanti bisa diajukan juga gitu. Untuk nominalnya kalau tidak salah itu 20 juta satu rumah, satu kakak, ukurannya 4x6, yang 17,5 untuk bahan bangunan, yang 2,5 untuk tukang. Jadi bisa dibantu untuk pengelolaannya gitu. Misalkan tidak punya lahan gimana itu? Nggak punya lahan? Iya. Nah kalau nggak punya lahan ini setahu kami, sependek pengetahuan kami belum bisa Bapak. Karena memang program RTLH ini dikhususkan untuk yang surat tanahnya milik sendiri gitu. Seperti itu. Oke, makasih. Oke. Gak apa-apa nanti Cak Ali bisa disampaikan ke kami ya supaya nanti kami bantu. Karena banyak juga Bapak Ibu lansia-lansia ya di Kabupaten Jember yang mereka itu tidak bisa mengakses sosial media, nggak bisa mengakses WhatsApp gitu ya. Akhirnya kesulitan untuk melaporkan. Jadi dibantu sama tetangganya, sama RT RW-nya gitu. Gitu, siap. Terima kasih. Silakan Mas. Cek lauk. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mu'alim, kalau di media terkenal Kim Jatisari Terbina. Sebelah selatan sendiri yang aktif. Begini Mbak, kalau secara, mohon maaf ya, saya tidak menjelekkan konsenter Wadul Guse, tidak menjelekkan. Mungkin ini juga al-insan minal khoto' wan nisyan kan. Manusia tidak lupa dengan lupa kan. Manusia hidup dengan lupa. Rasulullah pun lupa. Itu yang pertama. Pernah lupa. Itu yang pertama. Yang kedua begini, masukan untuk Wadul Guse. Insya Allah saya barusan ke sana minta bukti fisik. Saya mengawal dari sebelum Wadul Guse, saya juga pernah menjadi operator zamannya Pak Jalal.
Jadi saya juga relawannya Pak Jalali, namanya tim kerakyatan. Alhamdulillah bukan omon-omon. Walaupun waktu itu saya digaji hanya 600.000. Saya bukan omon-omon. Mohon maaf. Harapan saya pelayanan itu paling tidak tindak lanjut dikawal sampai selesai. Kalau mohon maaf saya berdiri. Kalau hanya begini, cong ke sana, gampang. Yang repot ini melaksanakan cong ke sana sambil dibawa ke tempatnya. Contohnya saya barusan mau minta kanal YouTube-nya Jatisari biar punya bukti fisik kepada Mbak Niha. Sampai detik ini pelayanan saya lapor ke Watul Guse belum terrealisasi. Contohnya saya buat KTP Mbak, sudah 1 tahun tidak jadi-jadi. Itu pun karena saya didesak kasus di zamannya TikToknya Pak Arif. Yang Pak Arif kan, apa dengar Pak Arif kan? Sosial. Beliau membawa rakyat saya sampai mati. Dia ndak punya kakak, ndak punya KTP. Waktu itu setelah viral saya mengawal beberapa orang sampai detik ini KTP-nya ndak jadi-jadi, kakaknya ndak jadi-jadi, hanya omon-omon saja. Mohon maaf, itu Watul Guse. Saya laporan ke Watul Guse sampai saat ini sudah satu tahun. Agustus tanggal 25 kayaknya waktu itu. Ada di kanal YouTube-nya, bisa dilihat di Jatisari Terbina. Sampai detik ini belum jadi-jadi KTP-nya. Itu namanya omon-omon. Tepuk tangan dulu untuk rakyat Jember yang maju. Biar maju, biar tidak omon-omon. Katanya penyanyi itu rocker tidak omon-omon. Yang kedua, untuk Watul Guse, mohon maaf, apabila dari Watul Guse kalau ingin menjadikan sebuah dampak positif kepada warga, khususnya Jember, itu yang pertama, setelah terjaring yang namanya data, saya terjaring setelah fix data itu sesuai yang mengajukan identitasnya ada, datanya ada, kronologisnya ada. Paling tidak Watul Guse ada jaringan kepada UPTD, nyampe UPTD itu hanya ditinggal. Tidak ditinggal, dari UPTD itu tidak tinggal. Kasusnya kan seperti ini coba, laporan thread masuk media, dijadikan cetakan, dilempar ke UPTD yang melola belum tentu tahu kan. Itu yang persoalan yang muncul. Paling tidak Watul Guse, harapan saya ini, saya juga ingin memajukan Jember. Kalau saya pribadi kelahiran Bondowoso, karena juga di Jember sudah 16 tahun, ingin memajukan Jember. Paling tidak contohnya masyarakat Kim melaporkan kepada Watul Guse, Kim tidak lanjut kepada satu UPTD. UPTD itu dari apa ya mana? Watul Guse ada tindak lanjut ke UPTD tersebut. Mengawal kasus itu. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Bukan hanya cek dilempar secara WhatsApp cek, gampang melempar. Cek internet, cek 1 detik nyampe. Tapi di sana tidak ada lanjut, tidak ada tindak lanjut. Pada akhirnya di sana hanya leye-leye, digaji buta. PNS-nya digaji buta, pegawainya digaji buta, hanya memakan gaji buta. Ya sudah, biarlah kempang besok du malam. Hari ini besok, hari Minggu sih gampang. Solusinya banyak. Akhirnya leyeh-leyeh sih UPTD. Ini masukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah demikian, kalau ingin baru disampaikan secara materi bahwa itu Watul Guse ke depan untuk menjaring sekian ribu, yang tersesatkan sekian ribu, Bokyalah ke depan lebih baik. Itu harapan kami atas nama Kim. Kim juga ingin memberikan yang terbaik untuk Jember maju, Jember lebih sejahtera ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak aspirasinya ya. Mas siapa tadi namanya? Mas Mualim, siap, dari Jatisari Terbina. Baik, ini nanti menjadi masukan buat kami ya Mas ya. Mas Mualim untuk Watul Guse supaya lebih baik ke depannya. Untuk saat ini yang dilakukan oleh Watul Guse adalah monitoring dan evaluasi secara berkala ke OPD-OPD terkait begitu. Jadi aduan-aduan yang masuk ke OPD tertentu, misal dari satu OPD ada PUPR, ada Dinsos sama Dinkes. Jadi ada tim manajemen yang datang ke sana untuk menyuruh ataupun mengarahkan untuk OPD bisa menindaklanjuti aduannya gitu. Dan itu dilakukan secara berkala, 1 bulan sekali, baru besoknya lagi ketika ada aduan dilakukan lagi gitu. Dan kita juga memberikan laporan secara rutin
kepada Gus Bupati gitu. Jadinya kalau misal ada aduan dari OPD tertentu yang paling banyak tidak ditindaklanjuti, itu Gus Bupati biasanya yang terjun secara langsung. Tapi tadi aspirasi ataupun masukannya Mas Mualim itu sangat luar biasa, nanti akan bisa kami implementasikan seperti itu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari game Tegal Gede. Benar kata orang, katanya kalau di kamera itu dengan yang aslinya itu beda. Kalau di kamera itu Ning Niha itu sudah cantik, ternyata ketemu luar biasa cantik. Tepuk tangannya dong teman-teman. Luar biasa. Oke, terkait Wadul Guse, saya pribadi sangat apresiasi dengan Wadul Guse. Beberapa kali saya laporan kalau saya itu ada di Antirogo sebenarnya. Tinggalnya di Antirogo dan meskipun di perumahan keliling itu perkampungan-perkampungan. Yang namanya sound horeg itu luar biasa. Sedangkan saya itu orang pendatang, saya pikir tetangga-tetangga saja yang namanya orang di perumahan itu pendatang semuanya. Kalau menegur langsung itu pasti akan ada gesekan. Dan ketika kita kirim ke Wadul Guse malam itu jam 10 malam, itu jam 11 itu langsung ada dari, kalau tentara itu namanya apa? Ya, Babin Kamtipmas itu datang. Babinsa itu datang, terus ya langsung ditangani. Itu terima kasih kepada teman-teman Wadul Guse. Kalau tidak ada laporan langsung tentu kita enggak bisa loh ya. Wong bengi-bengi ayatnya nelpon sopo nek umpamane gitu. Oh ya, nelpon Walem. Ya, siap. Jadi itu. Nah, dari saya pribadi, Jember itu luas, Jember itu rakyatnya banyak. Saya yang penasaran itu, tim Wadul Guse itu ada berapa orang? Tadi 24 jam loh ya. Berapa orang dan berapa timnya? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangan dulu Bapak, kakak-kakak semua. Iya. Kalau yang penasaran timnya Wadul Guse, sebenarnya di balik Wadul Guse itu wajahnya kayak apa sih? Nah, nanti di bawah ya lebih lengkapnya. Kalau timnya itu kurang lebih ada 18 ya, Mas Farhan ya. Ada 18 orang dibagi menjadi 3 divisi. Jadi ada divisi verifikator yang membalas chat itu tadi. Nah, untuk divisi verifikator itu kita dibagi shift. Jadi ada shift pagi dari jam 8 sampai jam 3, shift sore dari jam 3 sampai jam 10 malam, lalu shift malam dari jam 10 malam sampai pagi. Itu untuk tim verifikator. Lalu yang kedua ada tim manajemen yang bertugas untuk mendisposisi ataupun meneruskan aduan ke OPD. Itu ada 3 orang. Kalau tim verifikator ada 6 orang. Ada 6, terus ada 3, 9, tim media ada 5. 9 tambah 5, 14 gitu. Lalu ada tim pendukung yang lainnya, ada tim IT juga untuk meng-cross check websitenya error, terus habis itu Instagramnya sempat ke-hack dulu ya. Nah itu ada tim IT kita, ada 3 orang gitu. Jadi ada beberapa tim yang bekerja sama di situ, ya sekitar 18 sampai 20 orang seperti itu Mas. Nggih. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Sudah tidak sabar untuk, oh ya silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang Ning, saya izin bertanya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu karena sebenarnya ada bentuk perbaikan nih dari Wadul Guse. Karena pada saat itu kita Sabtu Kreatif Kim sempat ada materi mengenai Wadul Guse ini. Cuma pada saat itu masih belum ada websitenya dan saat ini sudah ada website yang sudah diperbaiki hingga nomor sudah diperbaiki. Nah dari situ saya tadi muncul pertanyaan ketika Pak siapa tadi? Iya dari Pak Mualim itu mengenai laporan-laporan aduan-aduannya dan muncul pertanyaan sebenarnya ada nggak sih kualifikasi dari bentuk aduan itu yang membuat Wadul Guse itu mempunyai target kepada OPD. Contoh misal kita berbicara mengenai
oh ini sebenarnya kasusnya ringan, mungkin ditarget 2 hari misal. Ada kasus yang mungkin cukup berat, mungkin OPD untuk menyelesaikan butuh tahapan-tahapan hingga ada bentuk target kepada OPD menyelesaikan hal itu. Karena kan kita berbicara beban kerja mungkin dari tim-tim Wadul Guse sehingga membutuhkan waktu. Seperti itu. Terima kasih Ning. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Jadi kalau di kami itu ada 3 klasifikasi. Ada low, medium, sama high. Jadi untuk aduan yang nantinya sudah diinput oleh tim verifikator atau admin, nanti dari tim manajemen yang mengklasifikasikan. Ini aduannya kayaknya masih ya sedang-sedang lah gitu. Atau segera membutuhkan penanganan. Nah itu biasanya nanti dikasih klasifikasi yang high atau urgent gitu untuk klasifikasi dari aduan. Jadi tidak semuanya disamaratakan gitu ya, enggak. Nanti ada klasifikasinya. Bisa dilihat nanti ya di bawah ya karena semuanya sudah tercantum di bawah, sudah disiapkan oleh teman-teman Wadul Guse di bawah. Oh, oke. Sudah? Oke, baik. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya yang sudah mendengarkan materi dari kami. Semoga nanti bisa menambah ilmu dan juga menginspirasi ya. Amin ya rabbal alamin. Yang pastinya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Jember. Amin. Saya Niniha pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ning Niha. Sudah dipahami ya? Sudah cukup waktunya, kurang? Foto, tunggu dulu. Kan masih mau ke baba di sini ya. Mbak Nihanya lo masih minum Pak. Oke, teman-teman habis ini kita langsung menuju ke lantai 4 ya Ning ya. Ke lantai 4 kita akan room tour ya. Ruangan comment center yang digunakan oleh Wadul Guse. Nanti rekan-rekan juga langsung membuat konten. Kontennya seperti apa Mbak Fia? Seperti biasa. Kontennya bebas, sekreatif mungkin ya, tidak seperti yang sebelumnya ada ketentuan khusus tematik yaitu talkie head, enggak. Jadi bebas temanya, semenarik kemudian sekreatif mungkin. Nanti juga akan langsung dipandu oleh Ning Niha, tapi sebelumnya kita akan foto dulu di sini ya. Oke. Kami mohon untuk hadir di depan, rekan-rekan semua, fotonya. Lah iyo, lah mesti. Neng kita foto dulu Neng, ya oke. HP-nya siapa yang mau nitip foto? Yang mau nitip foto siapa? Oh, ya boleh dipindah.
kita berlanjut di JCC. Teman-teman Kim semua membuat konten, jangan lupa untuk promosi Wadul Guse dan sertakan call centernya 0811 30311188. Di grup. Nah, nanti di Wadul Guse di comment center ada nomornya. Jangan lupa balik ke sini ya nanti ya teman-teman ya. Jangan lanjut pulang loh Pak. Selamat pagi Mbak Neng Nihaya. Ini kami dari Kim Antirogo. Kita ingin tahu situasi dan suasana di Jember JCC ini. Kalau di JCC ini di lantai 4 Jember Nusantara, dan pertama kali masuk ini sudah ada sofa. Biasanya kalau kita menerima tamu, entah itu Gus Bupati, terus Pak Kadis, ataupun tamu-tamu yang biasanya nanti mau live atau tamu-tamu dari Jember Comment Center. Dan di sini ini ada teman-teman, ini ada aduan offline Bapak Ibu semuanya. Ini ada aduan offline yang bisa melayani secara langsung ini ya. Nah itu ada Mbak Anis, Mbak Diana. Terus ini ada teman-teman magang juga. Jadi Wadul Guse juga menerima magang, tidak hanya teman-teman yang bekerja, tapi juga dari anak-anak SMK mana? SMK 1 Jember gitu. Ini ada sofa. Silakan masuk, gak apa-apa, masuk aja. Iya. Yuk, kita lanjut ke lanjut ke sini. Nah, ini adalah ruangan utama untuk bekerja. Oh, ini ada. Nah, ini ruangan utama untuk teman-teman bekerja. Yang di sini ada tim media yang tadi sudah saya sampaikan. Tugasnya adalah untuk mempublikasi dan juga mendokumentasikan semua yang dipublikasikan di sosmednya Wadul Guse. Ini ada editor, mas-mas editor. Jadi kalau tanya, siapa editornya Wadul Guse? Ini di baliknya tuh. Oke. Ini kan sudah menambahkan dari sekian sisi. Ada kami, ada mana-mana buka. Ya, ada tulisannya lah ya itu. Apakah nanti juga ingin jadi sebuah acuan dari pihak BPJ atau kepolisian terkait tilang digital yang sekarang marak? Bagaimana?
Kalau tilang digital itu masuknya langsung ke Satlantas karena pakai etle kan Pak ya sistemnya. Kalau ini adalah sistem yang terhubung dengan Dinas Perhubungan yang CCTV di jalan begitu untuk memantau jalan. Jadi kalau etle ini bisa dibedakan ya Bapak Ibu semuanya. Kalau etle itu masuknya ke Satlantas. Jadi untuk tilang dan lain sebagainya itu urusannya kepolisian. Oh, kolaborasi dengan pihak Wadul Guse. Siap. Nah, berarti nanti akan kami masukkan ke Dinas Perhubungan begitu. Tidak ke kepolisian secara langsung. Nah, ini ada peta aduan. Coba diminta tolong enggak? Nah, ini ada peta aduan di Kabupaten Jember. Aduan yang selesai di mana, ini titik lokasinya. Terus ini aduan yang ditindaklanjuti begitu ya. Ini sudah ada di petanya kita. Yang tadi saya jelaskan adalah sistemnya Wadul Guse. Nah ini ada tim verifikator. Jadi yang selama ini membalas chat-chatnya warga Jember. Ini ada ini tim verifikator dan ini call center 112 untuk merespon telepon secara langsung ini. Perlu dikenalkan namanya? Nggak usah ya, nanti kenalan sendiri. Kira-kira ada kendala enggak selama ini berdirinya Wadul Guse? Nah coba kita tanya langsung aja ya, kita tanya langsung. Ada kendala nggak? Dari Kim ingin tahu kan? Siap. Nah silakan Mbak Manda. Ada kendala nggak? Selama ini melaksanakan tugas dari Wadul Guse, kendala-kendala dari segi media atau dari segi ini alat elektronika? Iya. Baik, alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang berarti di tim verifikator karena juga dari fasilitasnya juga udah sangat memadai begitu Pak. Maju, Wadul Guse sekarang maju dah, mantap. Lagi cantik-cantik ya tugasnya. Jadi tidak hanya saya yang cantik ya Pak ya, di belakangnya juga cantik-cantik ternyata. Nah terus lanjut lagi, ini ada tim manajemen. Jadi yang bertugas untuk mendisposisikan aduan, ini ada tim manajemen. Boleh ditanya, mau tanya apa ke tim manajemen? Tadi kan Bapak banyak tuh nanya tuh, sekarang tanya langsung orangnya, ayo. Pak, begini Pak, kan saya kemarin pernah mengadukan chat lewat WhatsApp ataupun lewat ini. Kira-kira persoalan di manajemen itu apa? Apakah ada persoalan kok sampai telat lah balasannya? Biasanya kalau terlambat itu kan setiap OPD ada antriannya masing-masing. Ada banyak aduan-aduan yang masuk sehingga biasanya perlu waktu untuk dinas menindaklanjuti aduan. Biasanya di situ Kalau tidak lanjut sampai 1 tahun, bagaimana tanggapan dari Wadul Guse? 1 tahun bisa di cross check Pak. Biasanya kami yang menindaklanjuti kan. Kalau ada internet bisa dilihat di Kim Jati Terbina itu pernah mengajukan saya membawa mobil atas nama relawan, atas nama Kim membawa ke satu yang sekarang malah jemput bola pelayanan di Dispendu sampai detik ini KTP-nya belum jadi. Ya, bisa di follow up kembali Bapak. Kalau ada nomor aduannya nanti konfirmasi ke kami, nanti kami cek kembali. Nanti kalau misalnya itu dirasa perlu penanganan lebih lanjut akan kami koordinasikan sama dinas harganya. Iya. Sampai detik ini belum dicek. Oke, bisa di follow up kembali Ki. Silakan konfirmasi. Ya. Betul, jadi kalau misal ada aduan, banyak juga masyarakat yang mengadukan ke kita, aduannya belum ditindaklanjuti atau belum diselesaikan, biasanya mereka nge-follow up gitu. Jadi kita meng-follow up berdasarkan nomor ID atau nomor aduan yang sudah dikirimkan gitu Pak. Jadi bisa di-follow up, nanti akan kita bantu untuk nge-follow up ke dinas terkait. Begitu. Ini ada call center 112. Nih, gimana? Apa pertanyaannya? Bisa coba. Ayo bisa coba ditelepon 112 silakan kalau mau nelpon. Bebas pulsa di wilayah Kabupaten Jember. Kalau misal nelponnya di Kabupaten Lumajang terus mau masuk ke sini nggak bisa Pak, karena beda lokasi gitu. Jadi khusus di Kabupaten Jember aja. Nah ini tim verifikator menginput aduan. Nanti kalau misal sudah diinput muncul suaranya ya, Mas Rama ya, ada muncul suaranya. Nantilah kita tunggu aja. Nah di sana itu ada ruang operator untuk mengoperasikan Videotron. Ini dari tim IT Wadul Guse juga. Bisa dilihat dari sini aja ya Pak ya. Itu di ruang operator. Bahaya kalau ada strumnya. Iya. Nah ini adalah ruangan kerja Wadul Guse. Mungkin ada yang mau bertanya, bapak-bapak, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, silakan. Ini kan data aduannya masuk. Ini kan 1 kali 24 jam. Betul. Untuk pergantian pemain lah itu berapa jam sekali?
Oke, untuk pergantian pemain tim verifikator, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada 3 shift, jam 8 sampai jam 3 sore itu shift pagi, lalu ada shift sore jam 3 sampai jam 10 malam, lalu jam 10 sampai pagi. Jadi ada 3 shift. Dibagi dari tim verifikator itu tadi. Satu shift 1 sampai 2 orang ya Mas Rama ya. Gitu. Yang terakhir, kira-kira dengan adanya Kim yang difasilitasi oleh Diskominfo, teman-teman Kim ini kan, selain sudah mengundang Ning Neha yang begitu lihai terkait dengan adanya Wadul Gusi dan teman-teman semua, terima kasih teman-teman yang sudah memajukan Jember wabil khusus dengan adanya program ini. Itu harapan saya. Yang pertama pertanyaannya, kira-kira teman Kim yang hadir di sini ada Pak, apa Pak? Dikolaborasikan ya Pak? Dikolaborasikan, kira-kira seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Ayo. Siap. Boleh, silakan kalau berkolaborasi apa, Bapak boleh nanti bisa diinformasikan ke kami gitu. Entah itu kolaborasi, Hakim ada kegiatan di desa apa, terus butuh Wadul Guse untuk meliput, itu bisa gitu. Nanti tinggal konfirmasi aja ke tim verifikator, nanti akan komunikasikan ke tim yang lain. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir ini yang sangat marak sekali. Apakah Wadul Guse itu tanpa biaya kita undang dari teman-teman Kim? Contohnya kayak, Serut, Jali. Dengan adanya sekarang kan wisata warna-warni yang ingin begitu terkenal, apakah bisa Wadul Guse kita diundang dengan inset ya? Inset dengan inset kita kira-kira diundang bisa nggak? Insert iya TV. Informasi masyarakat desa. Oh, oke. Bisa. Beliau ini mendirikan wisata. Siap. Dengan teman-teman Kim. Oke. Kim mendirikan wisata yang tidak berdiri melalui desa, tapi berdiri sendiri beliaunya atas nama Komunitas Kim. Harapan Kim, barusan saya menyampaikan, paling tidak Wadul Guse jika diundang, apakah ada biaya jika diundang, itu persoalannya. Gak ada Pak, gratis. Silahkan mengundang kami. Saya siap. Nanti boleh di... Jember kok. Nanti lebih Jember dulu. Boleh. Iya. Nanti komunikasi sama WA-nya Wadul Guse aja, yang tadi nomornya 0811 3031 1188. Siap. Masalahnya kan begini Mbak, kan ini termasuk apabila ini inset maju, artinya mengangkat ekonomi masyarakat, mengangkat UMKM masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua juga mengangkat potensi desa, termasuk aset desa ke depan. Cuman Kim ini memperjuangkan bagaimana Serut maju ke depan dengan adanya teman-teman Kim memaksa menggali potensi yang ada di desa. Harapannya paling tidak kan menambah UMKM yang ada di lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu juga dengan adanya media sosial yang diharapkan, paling tidak Wadul Guse itu berperan juga dalamnya memberikan media. Inilah keindahan yang ada di Insyad. Iya, betul. Nah, fungsinya Wadul Guse nanti Bapak-bapak kalau mau berkolaborasi langsung aja ngobrol ke kami melalui WhatsApp supaya kita tahu, karena nggak mungkin kan saya menggunakan insting, di sana ada wisata terus aja mungkin gitu. Jadi bisa melaporkan aja gitu. Lebih baik ke sini Kak. Bisa temuin ini hayang cantik. Silakan Pak. Gini, mau tanya ya. Saya kan gini goreng gede. Kebetulan saat ini kita sedang mengembangkan program apa yang dicanangkan dari Guse terkait dengan pemilahan sampah non organik. Dari situ kita sebetulnya sih ini bukan sekarang, dari dulu kita sudah menggerakkan. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak istilahnya warga yang tersentuh yang ingin ikut dengan program kita. Salah satunya dengan budidaya maggot. Itu kebetulan saat ini kita sudah kurang lebih ada sekitar hampir 35 mitra. Nah, mungkin ada nggak support khusus buat Inforeng Tegal Gede untuk mengangkat program yang kita jalankan ini? Supportnya informasi. Boleh. Kami kemarin juga sempat ke Kim Jelo ya sama Mas Farhan, itu pengelolaan sampah juga karena mereka punya TPS. Itu kami datang ke sana. Kebetulan kalau kita ini kan sampah non organiknya. Iya. Untuk maggot. Siap. Insya Allah nanti kalau misal mau untuk dipublikasikan atau kita turun ke sana untuk liputan boleh saja. Siap. Kita lanjut ya Kakak
ruangan yang ada di sini. Nah ini ada, nah ini adalah meeting room. Jadi kalau live Gus Bupati menjawab, terus habis itu live dari siapa, lalu ada live dari kita. Nah itu di sini ruangannya, ruangan live. Ini memang ruangan yang kedap suara, tidak ada CCTV-nya, jadi memang diperuntukkan untuk rapat dan live Wadul Guse gitu. Biasanya untuk mengadakan live juga di sini, seperti itu. Ya seperti itu. Boleh silakan duduk aja. Betul. Betul. Ya biasanya. Ya betul. Yang Gus Bupati menjawab, mungkin ada. Yang Gus Bupati menjawab. Atau, nah ini live kita di YouTube Wadul Guse, sudah mensubscribe YouTube-nya Wadul Guse? Ya, sip, mantap. Ya. Nah, ini biasanya kalau ada live semuanya itu dilakukan di sini gitu. Oke, monggo silakan. Ini AC-nya mati. Saya hidupkan dulu. Iya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Aduh. Sebentar, perlu saya sampaikan ya Pak ya. Iya betul. Ya. Betul, setuju. Nah, kalau monetize di YouTube itu ada beberapa yang gagal karena terkena copyright, Bapak. Jadi kalau dari YouTube itu tidak banyak monetize-nya. Yang banyak kami dari Facebook. Gitu. Bagaimana kok Facebook bisa menghasilkan Pak? Jadi ada satu konten yang waktu itu viral yang sama Pak Purnomo, itu sampai berapa juta ya? 6 juta penonton. Itu alhamdulillah bisa diambil hasilnya dari sana gitu. Juga pernah merasakan. Iya, mantap. Nah, terus uangnya buat apa gitu kan pertanyaan? Ya pastinya buat teman-teman semuanya gitu. Hah? Minum silakan kalau mau minum, Bapak, Ibu. Kalau mau duduk, gak apa-apa duduk aja. Iya. Ada yang mewadahi enggak? Teman-teman Kim ini kan tadi kan tahu Jilo ada pengelolaan. Lalu Jeki ini habis menang lomba ini Mbak, tingkat nasional ini Mbak. Oh siap. Tingkat nasional. Iya oke. Terus tingkat gede ada Margot.
Mm-mm. Jadi ada Kim Cali itu. Iya. Kira-kira bisa duduk nggak ini live streaming di Wadul Gusih? Ih, Kalau masuk siap, di siap, larangan siap. ya. Boleh, boleh. Nanti kami jadwalkan, mungkin ada jadwal khusus ya Mas Rama. Ini sebagai operator live-nya. Jadi kalau ada program atau live-nya sudah berjalan lagi, itu nanti bisa kami undang untuk live atau terutama masalah sampah ya Bapak ya. Ini kan menjadi concern juga. Kalau misal mau, kemarin sempat ke Jelo juga, jadi kalau ada program di kampungnya atau di desanya, bisa juga mengundang kita untuk liputan gitu. Saya ada, sama yang baru ada Ning Farik gitu. Ning Niha, iya ada banyak. Kenapa? Gaji Neng berapa? Aduh. Itu iya, betul. Gitu. Iya. Saya mau bertanya. Mm-mm. Silakan. Bahkan kebanyakan Kim ini yang sudah besar, seperti Kim kan punya pengolahannya. Mm-mm. Nah, kita di sini di Kim Jeki punya masalah. Oke. Punya pengolahan. Masalah kita di sini, kita punya potensi di Jember Kim Jeki ini. Kita ada kampung umum, mulung namanya. Oke. Mayoritas orang di sana yang ngemis, mulung, becak dan yang lain-lain. Namun ternyata di sana itu banyak anak-anak berpotensi. Bahkan atlet prapon dari Jember itu di sana nih. Cuman karena di sana itu jarang dilihat, nah itu anak-anak tersebut tenggelam, entah karena ekonomi, entah karena tidak dilihat oleh spora atau lain-lain. Nah mungkin dari lewat Wadul Gusih dengan skema seperti apa bisa nih itu mengangkat anak-anak yang tenggelam itu untuk terjun kembali. Itu sudah pernah ikut lomba tahu belum? Prapon sudah nih. Oh, prapon. Dia juara 2, mau ke pon karena nggak ada biaya, dia hilang. Oh, oke. Iya, nanti bisa kami ada program namanya Jember Meraih Mimpi, Bapak Ibu, kakak-kakak. Tapi masih belum berjalan secara optimal ya. Jadi untuk live-live masih kita memetakan dan juga menemukan formula yang pas. Nanti kalau misal sudah efektif, ada narasumber-narasumber pasti kita undang kok. Tenang aja. Iya, podcast. Yang paling sering podcast gitu. Jadi di depan atau di sini nanti bisa di podcastkan. Di Jember itu nggak ada nih ya, hanya ada di Jember Idul. Itu di kampung-kampung tersebut itu ada kesenian yang tidak dimiliki oleh wilayah Jember. Namanya itu kesenian jaranan Turonggo, itu nggak ada, itu asli sendiri. Kalau orang mungkin di Jember banyak lagi dahulu. Iya. Tapi Turonggo itu nggak ada nih. Nah, itu gimana? Dan itu pelaku seninya itu anak-anak SD semua. Oh, oke. Dari penabuh sampai penari. Itu dari Anak SD. paling mentok SMP kelas 2 nih. Oh, oke. Itu gimana? Apa ada skema untuk mengangkat tersebut apa gimana? Apa mungkin bisa dipanggil sih? Siap-siap. Iya, nanti pastinya kita butuh semua laporan ya dari bapak-bapak dan juga mas-mas, disampaikan aja ke kami. Nanti akan kami scraping screening datanya dulu gitu. Baru nanti akan kami informasikan. Tapi ya kita mohon maaf tidak bisa langsung terlaksana gitu ya. Karena pastinya ada yang sudah mengajukan, ada yang mengantri dan lain sebagainya untuk realisasinya gitu. Iya, betul. Wadul Gusih, karena semua data nanti masuk ke sana. Kalau lapor ke saya, banyak sebenarnya lapor ke saya secara langsung, tapi tetap aja saya lempar ke teman-teman verifikator gitu. Iya. Oh, 4 tahun. Saya 3 tahun setengah. Siap. Bermacam-macam warna ya, yang penting untuk Jember bukan ini Jember itu, bukan untuk pribadi kan, untuk Jember kan intinya. Neng di sini juga untuk Jember kan, itu pertanyaannya gini. Kalau memang masih melalui WhatsApp sama-sama ya setara dengan biasanya, berarti kita tidak bisa difasilitasi itu Pak. Harapannya Kim mengundang Kim Nengah, paling tidak kami ada di sini. Siap. Tapi untuk pribadi, monggo teman-teman bisa menggunakan WhatsApp-nya
telah tertera oleh Wadul Guse. Tapi harapan kami atas nama Kim berdiri di sini, duduk di sini dan mengunjungi tempat ini, harapannya ada fasilitas khusus. Ada khusus artinya paling tidaklah mohon maaf, Ning di SK oleh Bupati, paling tidak Kim ini juga minta harapannya dengan adanya Ning Neha menyampaikan kepada Bupati Wabil khusus, menyampaikan bahwa Kim sudah ingin ada erat hubungan, ada prioritas apabila ada aduan. Itu Oke, siap. Bukan kalau lewat WA ya sama saja dengan rakyat. Iya. Nah, kan Pak, 40 ke bawah namanya. Iya. Kim ini teman-teman, insya Allah SDM-nya ya walaupun SMA mengalami S1, saya jamin. Siap. Ali, kreator yang sekarang sudah mendapat omset dari dari YouTube, Facebook, beliaunya insya Allah kalau cuma beli satu rumah, insya Allah harapan. Mohon maaf, menyampaikan itu yang harapan saya dengan adanya Kim ini paling tidak menggolak fasilitasi dan prioritas. Itu harapan. Siap. Prioritas harapannya. Baik. Kalau lewat WA, contohnya lingkungan beliau mendengar suatu A, ternyata kena kasus yang marak seperti adanya stunting yang diproteskan oleh Kementerian Desa. Kementerian Desa kan secara anggaran APBN kan harus melalui anggaran itu. Dan tidak kan Iya. Kalau dari case-nya yang Jelo kemarin ya Bapak, itu melalui Pak Ilham. Jadi melalui Pak Ilham alhamdulillah komunikasi dengan kami, jadi kami bisa turun. Jadi nanti bisa disampaikan ke Pak Ilham supaya nanti komunikasi langsung ke Wadul Guse gitu. Iya, Kominfo, tetap di bawah naungan Kominfo gitu. Siap. Oke. Oh iya. Ini di sini aja. Oh iya, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman Kim dari Diskominfo. Hari ini hari Sabtu sudah melakukan Sabtu apa namanya Pak? Kim Sabtu Kreatif yang berkunjung di Wadul Guse, di kantornya Jember Comment Center. Semoga nanti informasi yang sudah kami sampaikan harapannya bisa disebarkan ya ke masyarakat yang lebih luas, ke lingkungan sekitar supaya banyak yang lebih tahu terkait dengan Wadul Guse itu apa. Dan juga masyarakat tidak bingung-bingung lagi kalau misal ingin melaporkan ataupun menyampaikan aspirasi dan juga aduannya ke pemerintah Kabupaten Jember karena tetap Wadul Guse menjadi jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Jember. Terima kasih banyak. Oh iya, boleh siap. Ini sudah. Saya. Sekian teman-teman, itu tadi kunjungan kita ke Comment Center Comment Center Wadul Guse. Sekian hari ini, kita nantikan Sabtu Kreatif ke depannya.
bingung. Udah tutup dah.